Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Kalazam dengan NIM 151 dari kelas MBSE dengan dosen pengampu itu Ibu Maisyah, Ibu Maisyah Pratiwi, dan saya sini untuk menjelaskan tentang akuntansi yaitu catatlah transaksi berikut ke dalam jurnal umum dengan metode perpetual dan metode periodik. Baik, yang pertama yaitu pada 1 Juli 2013 yang diminta yaitu PTA membeli barang dagang secara kredit ke PTC senilai 1.200.000, syaratnya itu FOB destination 3/10 dan N/45 dengan biaya transportasi sebesar 100.000. Baik, dengan penulisan pada jurnal perpetual yaitu pada 1 Juli persediaan barang dagang yaitu sebesar 1.200.000 berada di debit dan utang dagang berada di kredit, dan penulisan di jurnal periodik yaitu pembelian sebesar 1.200.000 di debit dan utang dagang sebesar 1.200.000 di kredit. Baik, pada bulan Juli 1 Juli ini beban angkut tidak ditulis karena syaratnya yaitu FOB destination, jadi yang ditulis hanya transaksi pembeliannya saja. Baik, kita ke soal selanjutnya yang diminta yaitu pada 4 Juli 2013 PTA mengembalikan barang kepada PTC atas pembelian kredit tanggal 1 Juli 2013 senilai 200.000. Pada penulisan di jurnal perpetual pada 4 Juli yaitu utang dagang sebesar 200.000 berada di debit dan persediaan barang dagang sebesar 200.000 berada di kredit, dan penulisan di periodik yaitu utang dagang sebesar 200.000 berada di debit dan retur pembelian 200.000 berada di kredit. Baik, kita lanjut ke soal C yaitu pada 8 Juli 2013 yang diminta yaitu PTA menjual barang dagang secara kredit ke PTX senilai 12.500.000, syaratnya FOB shipping point pada yaitu 2/10 dan N/30 dengan biaya transportasi sebesar 120.000. Harga pokok barang yang dijual sebesar 7.500.000. Pada penulisan pada jurnal perpetual pada 8 Juli tersebut yaitu di jurnal perpetual yaitu piutang sebesar 12.500.000 berada di debit dan penjualan sebesar 12.500.000 berada di kredit, dan harga pokok penjualan 7.500.000 berada di debit dan persediaan barang dagang 7.500.000 berada di kredit. Dan penulisan untuk di jurnal periodik yaitu piutang sebesar 12.500.000 berada di debit dan penjualan sebesar 12.500.000 berada di kredit. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu pada tanggal 10 Juli 2013 yang diminta itu PTA membayar pelunasan atas pembelian barang dagang PTC tanggal 1 Juli 2013 tersebut. Pada penulisan di jurnal perpetual pada 10 Juli yaitu di jurnal perpetual yaitu utang dagang sebesar 1 juta berada di debit dan kas sebesar 970.000 berada di kredit, dan persediaan barang dagang sebesar 30.000 di kredit. Pada penulisan di jurnal periodik utang dagang sebesar 1 juta berada di debit dan kas sebesar 970.000 berada di kredit, dan diskon pembelian 30.000 berada di kredit. Dan pada tadi yang sebelumnya itu pada 8 Juli beban angkut tidak ditulis karena syaratnya yaitu KOB FOB shipping point, jadi yang ditulis hanya transaksi penjualannya saja. Jadi pada 10 Juli ini mendapat potongan 3% karena syarat di tanggal 1 yaitu 3/10 dan N/45, maka mendapatnya diskon 3% dari persyaratan sebelumnya, yaitu jadi di jurnal
Dicatatnya itu jadi ada potongan 30.000 untuk diskon pembelian. Dan kita masuk kepada yaitu pada 15 Juli yang diminta itu PTX mengembalikan barang dari pembelian kredit tanggal 8 Juli senilai 1.330.000 untuk harga pokok penjualannya sebesar 16.000 yaitu penulisan untuk di jurnal perpetual pada tanggal 15 Juli tersebut yaitu Ratu penjualan sebesar 1.330.000 berada di debit dan piutang dagang sebesar 1.330.000 berada di kredit dan persediaan barang dagang sebesar 600.000 berada di debit dan harga pokok penjualan 600.000 berada di kredit. Dan penulisan untuk di jurnal returnya itu dia menggunakan ratu penjualan sebesar 1.330.000 berada di debit dan piutang dagang 1.330.000 berada di kredit. Baik, kita lanjut selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2013. Dia meminta PTA menerima pembayaran dari PTX untuk penjualan tanggal 8 Juli. Pada penulisan di jurnal perpetual pada tanggal 20 Juli ini yaitu kas sebesar 11.170.000 berada di debit dan piutang dagang 11.170.000 berada di kredit. Dan di jurnal periodik kas sebesar 11.170.000 berada di debit dan piutang dagang sebesar 11.170.000 berada di kredit. Baik, selanjutnya itu pada tanggal 23 Juli 2013 ia meminta PTA menjual barang dagang secara kredit ke PTC senilai 9 juta dengan syarat FOB destination 3/10 dan N/30 dengan biaya transportasi sebesar 100.000. Harga pokok barang yang dijual sebesar 5 juta. Pada penulisan pada jurnal perpetual pada tanggal 23 Juli tersebut yaitu piutang usaha sebesar 9 juta berada di debit dan penjualan berada sebesar 9 juta juga berada di kredit dan harga pokok penjualan sebesar 5 juta berada di debit dan persediaan barang dagang sebesar 5 juta berada di kredit dan beban angkut penjualan sebesar 100.000 berada di debit dan kas 100.000 berada di kredit. Dan penulisan untuk di jurnal periodiknya yaitu menggunakan piutang usaha sebesar 9 juta berada di debit dan penjualan sebesar 9 juta di kredit dan beban angkut penjualan 100.000 di debit dan kas sebesar 100.000 di kredit. Untuk 23 Juli tersebut beban angkut penjualan dituliskan karena syaratnya FOB destination. Maka penulisannya seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, kita lanjut ke soal yang terakhir yaitu H. Pada tanggal 30 Juli 2013, ia meminta PTA menerima pelunasan PTC untuk penjualan tanggal 23 Juli 2013. Baik, pada penjelasan untuk pengisian pada jurnal perpetual pada tanggal 30 Juli yaitu kas 8.730.000 berada di debit dan potongan pembelian sebesar 270.000 berada di debit dan piutang dagang sebesar 9 juta berada di kredit. Dan penulisan untuk pengisian di jurnal periodik kas sebesar 8.730.000 berada di debit dan potongan pembelian sebesar 270.000 berada di debit dan piutang dagang sebesar 9 juta berada di kredit dituliskan. Baik, pada tanggal 30 Juli 2013 tersebut pencatatan yaitu dengan mendapatkan potongan 3% atas pembelian 23 Juli tersebut karena memenuhi syarat 3/10 dan N/30, maka di jurnal kita dicatat dengan yang saya jelaskan tadi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya yang apa adanya. Apabila saya menjelaskannya kurang bagus, saya mohon maaf. Dengan ada kata-kata saya yang kurang bagus, saya mohon maaf kepada Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share gini. Yang tiga stop. Pause. Stop recording.